Kami dari kelompok 5. Saya Dimas Anariba. Saya Anggit Tiansa. Saya Muhammad Aldo Rizky. Saya Dimas Neta. Saya Dimas Bayu Setio. Saya Umar Petra. Di sini kami akan membuat video tentang sosial budaya yang ada di Desa Surabali, Kecamatan Hujan Mas. Baiklah, silakan disaksikan videonya. Jadi di sini kami berada di pintu awal atau gerbang maksud di Puro Dharma Kerti. Nah, Puro Dharma Kerti ini adalah sebagai salah satu tempat ibadah umat Hindu di Desa Surabali. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melihat pagar dewa Puyang Jenggot yang menjaga tanah Surabali. Ya, ini dia Puyang Jenggot yang berasal dari Rejang Lebong. Baiklah teman-teman, sekarang berada di Jabal sisi 2. Halo teman-teman. Jadi di sini kami berada di Puro Dharma Kerti yang ada di Surabali. Nah, di sini kami bersama Bapak pendamping yaitu Bapak Nurman. Nah, jadi di sini kami akan sedikit mengetahui tentang sosial budaya yang ada di Desa Surabali. Jadi kami akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Dimas Dinata. Baik, Om, saya ingin bertanya, untuk pura ini tahun berapakah berdirinya, dan apakah langsung sekali bikin apa pertama pura satu tersebut? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nona Bayu Putra selaku pemandu wisata di Desa Surabali, khususnya di wisata religi. Terima kasih teman-teman sudah hadir berkunjung di desa kami, Desa Surabali, untuk pertanyaan mengenai tempat ibadah Puro Dharma Kerti, yaitu tempat ibadah umat Hindu. Di sini umat Hindu ini umurnya sudah di angka 43 tahun. 43 tahun. Jadi cukup lama pura ini berdiri, dan untuk membangunnya sendiri itu secara bergotong royong, secara umat sedharma atau umat Hindu itu bergotong royong membangun itu memang nggak sekaligus, benar sekaligus bertahap. Mulai dia tuh membangunnya mulai dari tahap tempat peribadatan beliau menghadap ke sang Hindu. Ini di posisi 4, kira-kira seperti itu. Jadi nanti bisa mundur lagi dia posisi 3, habis itu nanti bangun lagi Kori Agungnya, di belakang kita ada Candi Kori Agung, habis itu nanti bangun lagi tidak lama bangun Candi Bentar, habis itu nanti bangun lagi Candi Bentar yang di depan itu, baru bangun karena berkembangnya tiap tahun ada donatur ataupun memang ada sumbangan-sumbangan dari luar maupun dari umat sedharma, maka dalam itu ini mulai beliau bangun lagi seperti yang saat ini di tahun 2002 nanti. Karena perkembangan dari wisata juga ada, dari donatur juga yang sering membantu juga ada. Jadi di sini kita di Puro Dharma Kerti ada juga pembangunan namanya untuk membangun patung GWK, yaitu Garuda Wisnu Kencana. Jadi untuk pembangunan memang secara bertahap di umur yang ke-43 tahun. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari saya yaitu, kan seperti yang kita ketahui di Puro Dharma Kerti ini memiliki beberapa gerbang. Nah, apa sih setiap makna dari gerbang tersebut? Oke, baik, untuk gerbang yang pertama itu ini memperkenalkan namanya gerbang pertama, ya kan, gerbang pertama Puro Dharma Kerti itu tuh untuk menampakkan diri bahwasanya ini nyondong atau mayoritas ini di umat Bali, umat Bali atau di Pura. Maka di situ dibangunlah jadi Candi Bentar. Jadi Candi Bentar, arti Bentar itu adalah memisah. Jadi itu gerbang pertama dibangunlah Candi Bentar. Itu dimasuk di Jabal sisi kedua. Jabal sisi kedua ini untuk kebutuhan daripada perkumpulan umat sedharma untuk karena setiap ada momen, ada setiap acara itu tuh biasanya itu masak-masak di sini, masak-masak atau makan bersama dan lain sebagainya. Maka dalam hal itu di Jabal sisi kedua ini untuk perkumpulan untuk masak berbagai makanan, habis itu nanti bisa makan bersama. Maka di sini ada dibangunkan dapur maupun jadi prasmanan. Itu nanti masuk di Jabal sisi ketiga ataupun Jabal sisi Kori Agung, itu di situ tempat untuk perkumpulan para umat sedharma bisa untuk berkumpul
belajar nari ataupun pertemuan-pertemuan dari dari kelas-kelas tinggi bisa di gerbang ketiga itulah. Nanti di situ di Kori Agung itulah, maka dalam hal itu Kori Agung di sini disucikan. Di situ untuk pagelaran tari Bali ada di gerbang ketiga, kira-kira seperti itu. Dan gerbang yang terakhir, di gerbang keempat masuk dalam lagi di situ. Jadi tempat peribadatan untuk persembahyangan, untuk menyembah ataupun memuja daripada Tuhannya, yakni Sang Yang Widi dan juga para dewa-dewa. Jadi Om, apa sih bahasa yang digunakan masyarakat di sini? Apakah bahasa Bali atau bahasa Indonesia? Untuk kearifan lokal di sini kita di Desa Surobali ini ada 4 agama dan 3 tempat ibadah. Jadi 4 agama itu apa saja? Yang pertama yaitu ada umat Buddha, umat Kristen dan juga umat Muslim. Jadi tempat ibadahnya ada Pura Dharma Kartiki yang saat ini kita hadir, dan juga ada vihara untuk umat Hindu dan juga ada masjid di umat Muslim. Nah, jadi di sini untuk bahasanya biasanya dia ini di blok di sini ini di Kadu 1 di sini, khususnya di blok Kadu 1 ini banyak di umat Bali ataupun di suku Bali. Biasanya dia per harinya itu untuk berinteraksi, itu berkomunikasi